Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Idari TV, alhamdulillah kita di sini diberi waktu dan kesempatan kembali oleh Allah agar bisa kembali memberikan atau sharing ya kajian hari ini bersama Ibu Ustazah Sulasiana Baiduri. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah dengan doa pembuka majelis. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Tema kali ini yang dibawakan oleh Ustazah adalah generasi K-pop atau generasi Al-Fatih. Ya, itu bahasan yang sangat trending ya, trending topik ya, karena kita tahu para ibu itu terutama ya semenjak work from home itu hiburannya adalah tontonan drama Korea ya memang cukup istilahnya apa ya, buat ibu-ibu tuh menghibur gitu ya. Nah, gimana pandangan Ustazah nih terkait dilema yang terjadi pada saat ini ya terkait generasi K-pop itu, drama-drama Korea yang sekarang sedang marak ya. Memang saya dulu pernah memang suka juga, masih zaman-zaman gadis ya. Tapi untuk sekarang udah terlalu sibuk jadinya nggak sempat lagi. Untuk yang seperti ini pun kita banyak pertimbangan nih. Gimana nih Ustazah nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Ini ada sebenarnya kita menyoroti pemberitaan yang terbaru. Pemberitaan yang terbaru yaitu waktu itu komentar dari wakil presiden yang menyatakan pada waktu itu adalah di dalam forum peringatan 100 tahun kedatangan warga Korea di Indonesia. Nah, pada waktu itu wakil presiden melalui konferensi video di kediamannya menyatakan bahwa K-pop dan drama Korea itu bisa menjadi inspirasi bagi anak muda, khususnya adalah inspirasi untuk berkreasi dan mengenalkan budaya Indonesia pada dunia. Nah, sontak langsung komentar ini banyak dikomentari oleh para netizen. Di mana pada waktu saat sekarang netizen ini seperti berlomba-lomba ya, berlomba-lomba di masyarakat kita itu kepingin anaknya itu jadi anak yang hafiz gitu kan, pengen anak yang hafiz, kepingin jadi anak yang soleh gitu. Tapi kok ternyata malah wakil presiden menyuruhkan untuk mencontoh kepada generasi K-pop dan drama Korea, jadi drakor. Nah, ini yang menjadi topik yang cukup hangat untuk kita angkat di sekarang. Kenapa demikian? Karena memang kalau dilihat dari tingkat penonton ya, viewersnya drakor itu sangat melesat ketika terjadi pandemi. Jadi ketika terjadi pandemi itu makin seperti yang tadi disebutkan, ribuan gitu makin banyak penontonnya.
dan usianya itu tidak hanya untuk remaja. Jadi usia penonton drakor itu ke usia ibu-ibu kayak kita gini, ibu-ibu muda gitu ya. Iya. Kita masih muda kan ya, ibu-ibu Jiwanya muda terus ya. Kemudian yang remaja itu suka kepada boybandnya. Iya, Jadi Lee Min K-popnya Ho dan segala macamnya. Kalau Lee Min Ho itu udah generasi generasi udah lewat, itu generasi kita. Generasi zaman dulu Generasi gitu. emak ya. Generasi emaknya yang di bawahnya Lee Min Ho, saya nggak terlalu hafal nama-namanya karena agak susah ya. Nanti diprotes sama K-pop kalau saya salah nyebut. Tapi ternyata keberhasilan tingkat video-videonya, film-filmnya itu mungkin sekilas gitu ya, sekilas itu yang dilihat oleh wakil presiden kita. Sekilas itu yang dilihat bahwa itu kreatif gitu kan, bisa menjadi objek promosi gitu ya, bisa menjadi wadah untuk mempromosikan Indonesia gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh di Korea itu sendiri, di negara Korea itu sendiri ternyata sedang ada gelombang hijrah gitu. Jadi di Korea itu sendiri sedang tren justru hijrah. Jadi tren makanan halal, Kayaknya halal kita food. jadi ketinggalan kayaknya. Yang kita banggakan ke situ kiblatnya, padahal kiblatnya sendiri sedang hijrah. Jadi aslinya di kehidupan nyata ya, di kehidupan nyatanya di Korea itu justru banyak gelombang hijrah karena mereka sudah mulai jenuh gitu ya, sudah mulai jenuh dengan kehidupan yang ada sekarang, yaitu kehidupan bully, stres gitu ya, kejar dunia, kekayaan, pekerjaan dan segala macam. Tingkat stresnya tinggi gitu. Bahkan orang-orang yang kemudian hijrah ke Islam, jadi convert ke Islam, mereka menceritakan bahwa saya lebih tenang ketika saya sudah mengenal Islam. Jadi ketika saya menjalani kehidupan sebelum saya mengenal Islam, mereka menganggap bahwa yang paling penting dalam hidupnya itu adalah masalah kekayaan saja, masalah Duniawi kebendaan aja. gitu ya, dan stresnya luar biasa gitu, stresnya luar biasa. Karena yang dikejar tuh tidak bisa-bisa. Dan makanya tingkat kematian di Korea itu sangat tinggi gitu. Nah, ini pernyataannya dari mana saya dapatkan? Dari para inspirator hijrah orang-orang Korea. Yang menjadi imam di Korea, jadi ada orang Korea asli yang sudah sampai menjadi imam, berganti nama menjadi Ustadz Abdullah Park Al-Qori. Beliau adalah imam Korea yang cukup terkenal ya di Korea. Kemudian disusul oleh pada waktu itu adalah Muhammad Son. Muhammad Son itu temannya Ujung Opa. Nah, itu temannya Ujung Opa, mungkin para YouTuber kenal. Dan kemudian disusul lagi oleh Daud Kim, yang beliau ini adalah dulunya vokalis, kemudian juga termasuk YouTuber Korea. Dan yang berikutnya mu'alaf itu adalah Ayana Moon. Nah, ini Ayana Moon ini dulunya model. Jadi memang ikon-ikonnya Korea, model putih cantik gitu ya. Ayana Moon ini gitu. Kalau penyanyi vokalis bukan boyband yang goyang-goyang kayak K-pop itu ya. Tapi memang dunia industri musik di Korea itu sangat tinggi. Itu diwakili oleh Daud Kim. Kemudian yang YouTuber mendunia itu Ujung Opa. Kemudian ada yang sudah cukup berumur, yang dia sudah melanglang buana di kehidupan Korea, Muhammad Sun gitu kan, Muhammad Sun gitu. Kemudian ada lagi yang lebih tua lagi usianya, yang memang lebih senior lagi, yaitu Ustadz Abdullah Park Al-Qori tadi, yang sudah menjadi seorang hafiz dan imam di Korea. Nah, mereka yang menceritakan kepada dunia bahwa ternyata kami memiliki ketenangan ketika kami justru mengenal Islam gitu. Nah, ini justru jadi menarik. Kenapa orang Indonesia yang notabene mayoritas Muslim menyerukan untuk berkiblat kepada Korea gitu, berkiblat kepada Korea, K-pop dan drama Korea. Kenapa bukan kepada Islam? Sementara orang Korea malah kepengen Islam. Ternyata ketika di searching lagi, ada sejarah Islam yang sampai di Korea pada waktu itu.
Nah, dari literasi yang saya baca, Islam di Korea Selatan itu mulai masuk tidak lama setelah Perang Korea yang cukup besar gitu ya. Perang Korea sendiri itu terjadi pada tahun 1950 sampai 1953. Korea dengan mana tuh dia? Pada waktu itu dia ikut peperangan di seputar Asia ya. Jadi seputar Asia dengan Filipina, dengan Cina. Nah, pada waktu itu konfliknya ke sana gitu. Jadi pada waktu Perang Korea ini makanya dinamakan Perang Korea karena ternyata yang mendapatkan kemenangan pada waktu itu adalah Korea. Nah, Korea dibantu. Jadi Korea itu dibantu oleh Turki. Nah, ini fakta yang menarik gitu. Kenapa Ternyata bisa Korea dibantu oleh Turki? Apa hubungannya iya. gitu kan? Apa hubungannya? Jadi pada waktu Perang Korea itu Turki membantu 5.000 tentara. Ini bukan angka yang sedikit. Itu 5.000 tentara. Jadi 5.000 tentara yang dipimpin oleh yang diterima ya. Jadi pasukan dari Turki itu disambut oleh Imam Abdul Ghafur Karaismailoglu yang mendampingi pasukan Turki dan Muslim Korea pertama dan kemudian membentuk Yayasan Komunitas Muslim Korea pada waktu tahun 1950 sampai 1953 itu. Jadi pasca Perang Korea ini muncul komunitas Muslim Korea. Nah, ketika kita telisik lebih jauh, ternyata sebenarnya hubungan antara Korea dengan Islam itu sudah terjalin sejak abad ke-7. Abad ke-7 itu dinasti, kalau di kekhilafahan itu dinasti Abbasiyah. Kalau di Korea itu ada 3 kerajaan besar. Salah satunya itu adalah dinasti Tang, kemudian ada dinasti Joseon. Ini saya jadi belajar Korea nih. Dinasti Tang, dinasti Joseon, kemudian ada satu lagi. Nah, kenapa saya sebutkan ada dinasti Tang? Dinasti Tang ini yang berkontak dengan orang Islam, kaum muslimin pada waktu itu kekhilafahan. Nah, namanya pada waktu itu adalah Silla. Jadi kerajaan dinasti Tang, dinasti Silla, dinasti Joseon. Nah, pada waktu itu disebutkan 3 kerajaan ini di tahun 751. Nah, kalau kita kenal dengan hanbok itu adalah pakaian khasnya dinasti Joseon. Jadi dinasti Joseon dia pakai hanbok yang kita suka, bajunya mirip sama gamis gitu ya, yang lebar-lebar, nah, ternyata panjang-panjang. itu dinasti Joseon. Nah, dinasti Joseon ini di abad ke-9 dia berinteraksi dengan Islam. Nah, abad ke-9 itu ada Ibnu Khurdadbih, ahli geografi Muslim Persia yang datang ke Korea. Jadi datang ke Korea pada waktu itu dan menetap di Korea sampai akhirnya kemudian menyebarkan Islam di Korea. Dan pada tahun 1976 berdirilah masjid terbesar di Korea di daerah Seoul. Nah, jadi sebenarnya hubungan antara Islam dengan Korea itu cukup akrab, cukup dekat. Hanya saja memang penduduk aslinya selepas dari tahun 1924 ya, 1924 semenjak keruntuhan Daulah Khilafah itu sudah tidak kencang lagi interaksinya karena dari tahun 1953 itu perang Korea sempat dibantu oleh Turki yang sudah bukan daulah pada waktu itu. Tapi masih ada interaksi karena memang sebelumnya mereka dekat sekali. Dan di Korea sendiri mereka menyukai bahasa Arab. Sampai sekarang di Korea bahasa Arab itu menjadi bahasa yang kedua. Jadi bukan bahasa Inggris di Korea itu yang menjadi bahasa kedua, tapi bahasa Arab karena interaksi dengan dunia Islam itu sangat tinggi ya. Gitu. Makanya mereka belajar bahasa Arab. Kalau Indonesia bahasa keduanya bahasa Inggris tuh malah yang kayaknya banyak difavoritin kalau di Indonesia kayak ya. Gaya kalau bisa bahasa Inggris gitu kayaknya kalau di sini. Nah, ini kita lihat dari abad ke-7, abad ke-9 ternyata kita lihat generasi sebelumnya yaitu di generasi dinasti Utsmaniyah yaitu generasi Muhammad Al-Fatih. Nah, ternyata Muhammad Al-Fatih ini muncul sebelum eranya Islam itu masuk ke dalam Korea. Kalau tidak ada pemuda seperti Muhammad Al-Fatih, bisa jadi Islam tidak sampai ke Korea. Nah, kalau K-pop dan drama Korea itu hanya menyentuh
dunia internasional lewat filmnya, lewat lagunya. Muhammad Al-Fatih justru bukan hanya menyentuh, tapi Muhammad Al-Fatih itu bisa menguasai gitu. Jadi dia bisa menguasai dunia internasional. Karena terbukti pada tahun 1953 di usia 1914. Jadi 14, beda ya. selisih tahunnya 1453. Iya. Muhammad Al-Fatih itu Fatih. berusia 21 tahun sudah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Itu luar biasa sekali ya. Coba anak muda K-pop usia 21 tahun dia mungkin Bisanya baru apa? bisa bentuk boy band. Gitu Boy ya. band cuman bisa jadi fans untuk segelintir Ya, orang aja. jadi kalau dari sisi kreativitas, dari sisi pencapaian prestasi, kita lihat ada pemuda berprestasi dan itu sejarah emasnya tercantum di Islam. Jadi pemuda-pemuda berprestasi, prestatif itu ada di sejarahnya Islam di era kekhilafahan. Ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Muhammad Al-Fatih, kemudian ada banyak lagi. Nah, khusus Muhammad Al-Fatih karena tema kita di Muhammad Al-Fatih ini, beliau menaklukkannya bukan hanya Konstantinopel saja. Jadi ternyata setelah menaklukkan Konstantinopel, beliau masih melakukan penaklukan-penaklukan lain. Salah satunya itu adalah penaklukan Serbia, penaklukan Morea, penaklukan tepi Laut Hitam, penguasaan Wallachia, kemudian penaklukan Bosnia dan yang lain-lain. Nah, itu jadi kalau dibilang internasional, Muhammad Al-Fatih menguasai internasional. Bahkan Sangat, bahasa yang dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih 9 bahasa dunia. Jadi 9 bahasa dunia dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi itu fasih ya. Itu fasih. Jadi kalau kita menguasai mungkin bahasa Sunda gitu kan, bahasa Jawa gitu kan, Bahasa Inggris sedikit, itu bahasa suku, Arab sedikit, gitu kan. sedikit gitu kan. Itu mungkin kita bisa pakainya hanya di seputaran wilayah Indonesia. Iya, begitu gitu. keluar negeri orang nggak ngerti. Keluar Pulau Jawa saja kita udah susah gitu kan ngomong bahasa Sunda kan. Kayak di Pekanbaru kita ngomong bahasa Sunda belum tentu ngerti gitu. Tapi Muhammad Al-Fatih ini menguasai 9 bahasa negara. Jadi bukan suku tapi negara gitu. Lebih rumit lagi dan lebih luas ya Iya, pastinya. lebih luas lagi. Jadi ini adalah pemuda yang kemarin disebutkan good looking. Ya Muhammad Al-Fatih inilah pemuda good looking itu. Good looking banget nih. Nah, charming. kita beranjak kepada ini. Ada yang menarik sebenarnya. Yang menarik di kehidupan kita, kehidupan seorang muslimah, yaitu ketika kita hamil, ya, seperti Mbak Hani ini, ketika hamil kita kan selalu ngusap-ngusap ya, berharap anak kita ini jadi anak yang soleh, gitu, anak yang soleh. Bahkan kita doakan di dalam, bahkan di kita ikut apa yang diajarkan oleh Al-Quran, yaitu di dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-74 ini yang biasa kita doakan selalu, bahkan dari zaman mungkin belum menikah ya, zaman masih gadis ini kita udah pakai doa ini karena minta jodoh dan keturunan yang baik, yang soleh gitu ya. Jadi doanya itu adalah, mungkin insya Allah sudah dihafal semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ya Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami muttaqina imama, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu udah kita ucapkan, itu doa itu udah kita ucapkan bahkan sebelum kita memilih pasangan hidup. Gitu. Untuk yang memahami doa ini, itu sudah diucapkan waktu masih single karena ingin mendapatkan pasangan yang soleh dan memiliki keturunan yang soleh juga, seperti orang tuanya Muhammad Al-Fatih. Jadi ketika bapaknya memilih seorang istri itu nggak sembarangan, termasuk banyak kualifikasinya. juga, ya, termasuk juga ibunya Muhammad Al-Fatih ketika mau menerima lamaran seorang laki-laki itu juga nggak sembarangan. Jadi teropong dulu. Iya. Seperti mereka apa? memiliki visi yang sama, Iya. memiliki visi yang sama, yaitu kesolehan. Dan bukan hanya kesolehannya saja, dua pasang manusia ini, yaitu orang tuanya Muhammad Al-Fatih, ibu dan bapaknya, sama-sama memiliki visi, saya ingin memiliki generasi yang menaklukkan Konstantinopel.
Itu jadi sudah jadi Sama-sama cita-cita mengakar di keduanya. sejak belum punya anak gitu. Makanya ketika memiliki anak, Muhammad Al-Fatih ini lahir, didikannya itu luar biasa. Sampai dipilihkan ulama ya sebagai ya. guru khusus Betul. untuk Muhammad Al-Fatih yang memang betul-betul bisa mendidik Muhammad Al-Fatih menjadi seorang penakluk gitu. Dan ini yang mungkin kita belum ya, kita belum meniru seperti itu. Kita mungkin ya sudah, yang penting asal anak saya ada gurunya gitu kan. Nah, kalau Asal soleh aja, ya tapi belum sampai level yang kalau orang tuanya Muhammad Al-Fatih nggak mau milih guru yang sembarangan. Jadi sampai dipilih gurunya itu adalah seorang guru yang berani menjatuhkan sanksi kepada Muhammad Al-Fatih kalau dia tidak serius dalam mempelajari Islam gitu. Luar biasa ya pemirsa Idari TV. Kami persilahkan jangan lupa untuk subscribe dan like channel YouTube juga fanpage Idarinya. Dan bagi yang memiliki pertanyaan untuk ustazah kita terkait generasi K-pop dan generasi Muhammad Al-Fatih, dipersilahkan untuk komentar di YouTube-nya, di YouTube ataupun di Fanpage ya. fanpage-nya Idari TV, Facebooknya ya. Iya. Jadi gimana nih kita sebagai emak-emak nih menghadapi kondisi yang seperti sekarang? Karena kan istilahnya tentu dia harus menentukan visi dan misi kan, untuk bisa membawa arahan anaknya kemana. Di satu sisi emak-emak ini kan pengen anaknya soleh gitu, pengen anaknya tuh kurota ayun, tapi habits lain masih terlena dengan drama Korea, itu gimana? Ya, dulu juga saya nonton drama Korea. Awal nonton itu ya seru aja sih gitu kan. Oh ini ceritanya beda sama film Indonesia. Yang masak-masak itu kan. Film segala Indonesia macam, itu kan bagus-bagus. cuma nangis aja gitu kan, yang banyak gitu. Kemudian alur ceritanya menarik gitu. Tapi ternyata begitu saya mulai mengenal Islam, maksudnya saya mulai ikut ngaji gitu ya, ada alur yang lebih menarik lagi dibandingkan cerita drama Korea. Kalau cerita drama Korea itu paling kejar pasangan hidupnya, kemudian rebutan pasangan hidup gitu kan. Dengan Kalau- konfliknya ya, dengan konfliknya, Pil-pilnya. semua seputar diri saya gitu. Jadi kisah-kisah yang diangkat di drama Korea itu hanya seputar itu, hanya seputar diri saya. Bahkan sampai ke film horornya juga gitu. Jadi lingkupnya Hanya personal seputar ya diri gitu saya kan. dan diri saya. Sementara pada dunia nyata kita tidak bisa seegois itu hanya untuk diri saya saja. Termasuk generasi kita, ibu-ibu muda, kita tidak bisa ketika kita menginginkan keturunan kita itu egoisme orang tua saja gitu ya. Pokoknya saya pengen anak saya jadi soleh gitu kan. Tapi gimana caranya jadi soleh nggak tahu gitu. Nah, sebelum ke sana kita mungkin perlu mengenalkan kembali kepada ibu-ibu semuanya, kepada bunda-bunda soleha dan calon ibu gitu ya. Jadi ini bekal penting, kita harus mengenali dulu apa sih soleh itu gitu. Nah, supaya kita bisa Definisikan dulu milih, ya, diuraikan dulu ya. supaya kita bisa milih nih mau generasi K-pop atau mau generasi Muhammad Al-Fatih. Kalau kita sekedar milih yang good looking gitu ya, yang good looking saja, bisa jadi kita tertarik dengan generasi K-pop populer gitu Ya, kan. soalnya Tapi ganteng-ganteng, cantik-cantik tapi ya. kalau kita mengikuti apa yang diarahkan oleh Al-Quran dan Sunnah, kita nggak akan tertarik dengan generasi K-pop yang hanya berkutat di seputar saya dan saya gitu. Ya. Jadi tadi dilanjutkan dulu, doa yang kita senantiasa ucapkan itu adalah di Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengajarkan kita doa yang diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat As-Saffat ayat yang ke-100. Jadi doanya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas solihin. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi, Tuhan, ya Rob, ya Tuhanku, habli minas solihin, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Nah, kita tahu cikal bakal para nabi itu ada di Nabi Ibrahim. Betul. Nah, termasuk Nabi Muhammad itu kan keturunan dari Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail.
Dan Nabi Ibrahim itu lama mendapatkan keturunan sampai kemudian akhirnya menikah lagi dan mendapatkan keturunan, dan istrinya yang pertama itu juga memiliki keturunan di waktu yang tidak waktunya tidak lama, jadi berbarengan gitu. Yang satu melahirkan Ishak, yang satu melahirkan Ismail. Nah, kemudian keturunan Ishak itu juga menjadi orang-orang yang soleh, keturunan Ismail pun menjadi orang-orang yang soleh. Nah, doa yang diabadikan inilah doanya Nabi Ibrahim dalam Quran surat As-Saffat ayat yang ke-100. Nah, kita lihat makna solehnya dulu. Kenapa sih sampai kita itu kepengen gitu ya punya generasi, punya keturunan yang soleh, sampai diajarkan oleh Allah juga berharaplah supaya generasi kita tuh, turunan kita itu adalah anak yang soleh, yang lebih soleh dari kita lagi. ya. Nah, kita lihat dulu secara bahasa, karena kita di Indonesia, jadi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan soleh itu adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, atau suci dan beriman. Itu menurut KBBI. Sementara kita kembalikan lagi, jadi soleh itu menurut bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Menurut Kamus Al-Ma'ani, kata soleh itu berasal dari kata soluha yasluhu solahan, yang berarti terhindar dari kerusakan atau keburukan. Nah, kalau dirincikan lagi, soleh itu bermakna yang bermanfaat, yang berguna, yang kompeten, yang berbudi luhur, lurus, jujur, taat, alim, patuh, dan benar. Siapa yang nggak kepengen punya anak kayak Lengkap gini ya? Jadi soleh itu memang sudah menjadi ikon di dalam Islam yang memiliki definisi khusus. Anak yang baik, generasi yang baik itu adalah generasi yang soleh. Nah, soleh itu definisinya bagus semua gitu. Nah, di sini Ibnu Hajar menyebutkan soleh sendiri berarti orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Kedudukan soleh pun bertingkat-tingkat. Yang soleh pertama itu para nabi, gitu kan. Soleh berikutnya itu adalah para sahabat, kemudian tabiin, kemudian tabiut tabiin, dan seterusnya. Itu adalah tingkatan-tingkatan kesolehan. Kemudian Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim juga berkata, siapa yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang sedang sholat, maka jadilah hamba yang soleh. Jika tidak, maka karunia yang besar berupa doa selamat diharamkan untuk diperoleh. Jadi syaratnya jadilah orang yang soleh gitu. Kemudian Al-Faqini menyebutkan setiap orang yang sholat baiknya menghadirkan hati dalam sholatnya, yaitu ia mendoakan selamat untuk para nabi, para malaikat, dan orang-orang yang beriman. Hal ini agar bersesuaian antara lafaz dan yang doa yang ia maksudkan. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan tentang ciri-ciri atau definisi apa yang dilakukan oleh orang soleh. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh orang yang soleh gitu. Di surat Al-Imran 113 sampai 114 ini, mereka tidak sama di antara ahli kitab. Ada golongan yang berlaku lurus, mereka yang membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud sholat malam. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, dan berserah kepada Allah dalam berbagai kebaikan. Mereka itulah termasuk orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh itu salah satu aktivitasnya itu adalah dia senantiasa melakukan sholat malam. Muhammad Al-Fatih ini contoh figur ya, figur yang soleh. Sejak akil baligh sampai dengan wafatnya, Muhammad Al-Fatih itu usianya 49 tahun. Jadi 49 tahun. 49 tahun usia akil balighnya katakanlah 14. Usia 15 tahun gitu ya. 15 tahun sampai 49 tahun belum pernah meninggalkan satu kali pun salat tahajud. Itu bagaimana pola didiknya? Kita ke anak-anak aja kayak nggak tega ya. Kita sendiri aja belum tentu tidak terputus. Pasti ada terputusnya. Kalau perempuan iya pasti. Kalau ke anak laki-laki kita ini loh, ke anak laki-laki kita kan mereka nggak ada putusnya. Nah, harusnya itu juga menjadi yang dilakukan oleh generasi muslim yang sekarang, melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang soleh berdasarkan Quran surat Al-Imran 113 dan 114.
14. Juga disebutkan, ditambahkan lagi oleh Allah di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-9. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh benar-benar akan kami masukkan ke dalam golongan orang-orang soleh. Dan ketika kita melakukan tasyahud setiap hari, berarti setiap hari ketika kita bertasyahud awal maupun tasyahud akhir, berarti kan satu kali sholat itu 2 ya, kita sholat kan 5, berarti coba dikali dalam sehari itu kita berapa kali mengucapkan doa ini gitu ya. Jadi doa tasyahud seringkali kita baca doanya itu adalah assalamu alaina wa ala ibadihis sholihin, salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang soleh. Jadi itu disebutkan doa ini itu untuk generasi soleh yang terdahulu dan generasi soleh yang sekarang. Jadi yang dia termasuk dalam kategori soleh, maka kita ucapkan salam setiap kali kita tasyahud. Dan gak cuma tasyahud ya, salam itu diucapkan ketika memasuki rumah yang kosong juga kan, ucapkan salam yang itu juga kan. Assalamualaikum gitu. Ya, assalamualaikum fi ibadis sholihin. Ke rumah yang kosong kita ucapkan itu juga. Nah, jadi gini, kita dalam keseharian kita itu sudah mengucapkan doa, ya Allah, saya berharap anak saya ini, generasi saya, termasuk sayanya gitu kan, include gitu, ingin menjadi generasi yang soleh. Tapi aktivitas perbuatan kita, nah kadang tidak sesuai dengan yang kita doakan. Kita berharap menjadi generasi yang soleh, tapi ternyata kita berkiblat kepada figur-figur yang bukan figur yang soleh. Itu makanya kemudian menjadi cukup mengejutkan gitu ya, sulit mengejutkan ketika disarankan, jadi diminta untuk berkiblat kepada K-pop dan drakor dalam hal kreativitas. Nah, seperti itu. Luar biasa. Nah, jadi ini adalah tentang definisi solehnya. Jadi ternyata yang kita inginkan dari doa yang ringan tadi, efeknya itu luar biasa. Jadi bukan hanya sebatas ke kitanya yang menginginkan menjadi generasi soleh, kita ingin juga keturunan kita juga gitu, mengikuti. Dan doa itu harus diikuti dengan perbuatan, karena doa tidak cukup dengan hanya kita berdoa saja. Nah, termasuk harus ada usahanya ke arah sana sehingga harus Allah ada ijabah gitu. Ya, harus ada yang kita keluarkan. Memantaskan diri ya. Harus ada yang kita keluarkan agar doa itu bisa terwujud. Gitu. Doa itu bisa terwujud beneran. Gitu. Ketika kita berdoa, ya Allah, saya minta pasangan saya yang soleh. Dapat pasangan yang solehnya itu hasil effortnya kita berdoa, kita ikut pengajian gitu ya, kita memantaskan diri, kemudian Allah kasih jodoh yang soleh. Siapa yang nggak kepengen jodoh yang soleh kan? Kemudian ketika sudah mendapatkan jodoh yang soleh, lupa gitu ya, lupa karena kemudian terpalingkan dengan ikon-ikon atau contoh-contoh idola-idola yang lain di drama Korea maupun di K-pop. Itu cukup sampai di kita kan cukup sampai di kita terpalingkannya, tapi kita nggak kepengen anak kita kayak gitu. Karena yang kita pengenkan, yang kita inginkan kepada anak kita itu adalah anak kita menjadi generasi yang soleh. Jadi siapa yang nggak kepengen punya anak seperti Muhammad Al-Fatih yang sedemikian berkontribusi besar terhadap dunia Islam gitu. Juga banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang itu sangat membanggakan gitu ya, prestasinya luar biasa. Bahkan sampai sepeninggalnya Muhammad Al-Fatih, wilayah-wilayah taklukan itu memiliki peninggalan-peninggalan yang luar biasa. Itu sampai sekarang masih. Dan sekarang masih lebih ramai lagi kan, karena Hagia Sophia sudah kembali lagi fungsinya menjadi masjid seperti yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih pada waktu itu. Terbayanglah investasi pahala yang mengalir kepada beliau ya. Betul. Di hampir seluruh benua kan. Luar biasa. Itu kebayang orang tuanya. Betapa senangnya orang tuanya yang sudah meninggal gitu ya. Muhammad Al-Fatih sendiri kan juga sudah meninggal. Tapi pahalanya masih terus mengalir karena dia pernah melakukan
perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas yang masih menjadi amal jariah sampai sekarang. Bayangkan itu adalah anak kita. Bayangkan itu anak kita, dia melakukan amal jariah dan kemudian kita mendapatkan pahalanya. Bukankah itu yang diinginkan oleh orang tua? Oleh orang tua baik ibunya maupun bapaknya itu menginginkan seperti itu. Nah, bayangkan kalau sebaliknya, anak kita menjadi penyanyi yang justru terbuka auratnya, menjadi amal jariah yang buruk, yang mengalirkan dosa kepada orang tuanya. Apakah itu yang kita inginkan atau justru sebaliknya? Gitu. Siapa yang menginginkan amal jariah berupa dosa? Gitu kan? Jadi dosa investasi jadinya. Kita terlibat dosa yang terus-menerus mengalir gitu. Nah, makanya ketika di challenge gitu ya, ketika ditantang sekarang mau generasi K-pop atau generasi Al-Fatih, ibu-ibu gitu. Terus terang kalau saya jawabnya mau generasi Muhammad Al-Fatih gitu kan, tapi Muhammad Al-Fatih yang zaman sekarang era milenial gitu ya. yang kalau Muhammad Al-Fatih kan masih pakai belum pakai teknologi pada waktu itu ya, pakai gadget gitu kan belum. Nah, sekarang berarti Muhammad Al-Fatih versi milenialnya. Berarti dia bisa menaklukkan dunia lebih luas lagi dengan gitu robot, ya. dengan gadget medsosnya gitu. ya. Kan kita juga senang ya ngelihat generasi itu dia berprestasi, dia good looking gitu ya, kemudian dan dia beriman. Ganteng luar dalam ya. Nah, jadi ngelihatnya juga enak gitu kan. Nah, jadi memang yang kita inginkan ternyata ibu-ibu uktivilah semuanya kita memang menginginkan generasi Muhammad Al-Fatih. Jadi ada semangat baru. Kita ingin jadi orang tua ini semangat 1453. Semangat untuk membentuk generasi-generasi itu seperti Muhammad Al-Fatih. Betul ya, 1453. Semangat 1453 bukan semangat 1945 ya. Semangat 1453. Jadi ada semangat baru sekarang. Gitu. Iya betul. Jadi apa yang menjadikan kita para emak ya, para ibu-ibu punya tips-tips ringan lah untuk menuntut anaknya jadi anak yang soleh juga gitu. Nah, karena kan kadang-kadang ibu-ibu nih suka hilang fokus karena saking banyaknya apa kan. Mungkin bisa dibantu dengan tips-tips yang ringan gitu. Mungkin ini juga yang jadi pertanyaan dari teman-teman. Satu prinsip yang mudah itu adalah kebaikan itu ketika dilakukan sendirian, maka itu akan lebih susah dibandingkan ketika kita melakukan kebaikan itu secara berjamaah. Nah, termasuk jamaah yang kecil di rumah. Jadi kalau kita mau melakukan kebaikan, kita misalkan mau ada kebiasaan habit baru yang ingin kita munculkan di rumah, maka itu harus libatkan seluruh anggota keluarga. Kita ingin misalkan bikin tim ya. Jadi kita sendiri sebenarnya yang pengen bagus nih gitu kan. Kita orang tua ingin saya pengen sholat duhanya nggak putus. Nah, itu kita ajarkan juga. Jadi suasana kalau kita ibadah sendirian itu kan berat. Kita lagi mau sholat, anak kita lagi minta ini, minta itu, minta diantar ke sini ke sana. Nah, itu kan jadinya beda kan. Nah, kita buat suasana itu sholat duhanya bareng-bareng. Jadi ibunya sholat duha, bapaknya sholat duha, anaknya juga sholat duha. Jadi ketika kita perintahkan, nak sholat duha, teriak-teriak itu ya, nak sholat duha, anaknya yang sholat duha, orang tuanya enggak. Nah, itu kan jadi kan kalau sekarang kan karena daring ya, karena semuanya itu aktivitas daring, jadi orang tua kan harus mengontrol semuanya. Sholat sunnah anaknya, bacaan Al-Quran anaknya. Nah, kalau kita hanya memerintahkan kepada anak, tapi kita sendiri tidak melakukan, anak akan berbalik. Masa nggak ada teladannya lah dari masa umumnya. Anaknya aja yang sholat, mamahnya enggak gitu kan, orang tuanya enggak. Nah, jadi kita buat suasana yang menyenangkan ketika kita melakukan ibadah tadi. Yuk kita sholat dulu, kita break dulu semuanya. Kita break dulu 10 menit, kan sholat duha nggak lama kan. Sholat duha itu lama kalau cuma ngambil 2 rakaat ya. Kalau cuma ngambil 2 rakaat saja. Nah, kalau anak-anak 2 rakaat sudah cukup gitu kan untuk kebiasaan mereka. Kita udah sebulan nih 2 rakaat, kita tambah yuk sholat duhanya sekarang jadi 4 rakaat. Nah, itu kalau dimotivasinya rame-rame mereka mau. Senang Gitu. karena ya terasa jadi suasana kebersamaan,
dalam ketaatan itu harus dimunculkan di dalam keluarga. Jadi seperti yang dicontohkan oleh orang tuanya Muhammad Al-Fatih, yang memiliki visi besar itu bukan hanya salah satu dari orang tuanya, tapi harus tim, dua-duanya. Jadi kalau dua-duanya sepakat, setuju, maka jalan menuju membentuk anak itu akan lebih mudah. Jadi terbentuk pola. Yang pertama itu kita bikin kesepakatan dulu antar suami istri gitu. Jadi kesepakatan dulu, mau nggak kita bikin kebiasaan baru di rumah? Oke, mau. Nah kalau mau berarti kita berdua yang harus ringan konsisten. apa dulu nih? Ya yang paling ringan apa? Mulai dari apa nih? Sholat sunnahnya. Ya berarti dari sholat sunnahnya dulu. Iya betul. Sholat sunnah sebulan, kemudian ditambah bacaan Al-Quran sebulan, tambah lagi. Jadi ini jangan diberhentikan tapi diteruskan. Sholat sunnahnya, bacaan Qurannya, tambah puasa sunnahnya. Itu kalau Memang butuh dilakukan komitmen rame-rame. yang kuat ya, komitmen yang kuat. Cuman karena bersamaan kita ngerjainnya jadinya Ya, nggak berat. kan kayak Saling anak-anak ingetin itu ya. bisa hafiz Quran dengan cepat ketika mereka di sekolah, ketemu Ya. dengan temannya, dengan suasana pensuasanaan, Dengan rutinnya itu Ya, kan jadinya tapi begitu di rumah pembiasaan. nggak ada suasana itu. Nah berarti orang tuanya lah yang harus membuat suasana itu di rumah supaya lebih ringan. Termasuk kalau orang tuanya melakukan aktivitas dakwah, maka anaknya pun harus dilibatkan. Jadi berkontribusi juga anaknya dalam peran dakwah orang tuanya. Kayak misalkan orang tuanya mau keluar rumah mau dakwah atau mau siaran online, kan sekarang semuanya serba online. Ya, online semua. Mau menyaksikan siaran online. Nah, makanya anaknya itu bisa diikutkan atau dikondisikan. Dikondisikan supaya pada saat orang tuanya sedang dakwah online itu tidak mendapat gangguan dari anak-anaknya dan anak-anaknya tidak merasa tersisihkan gitu. Jadi dipenuhi dulu kebutuhannya. Kamu mau apa sampai jam sekian. Mama mau siaran dulu ya, gitu kan. Mama mau zoom dulu. Hak gitu. anak dulu dipenuhi, baru dia tidak akan menuntut haknya sama orang tua kan. Gitu kan. Kalau istrinya sedang repot, nah kalau itu dipenuhi, kalau kerja sama berdua suami istri, ini akan lebih enak. Jadi kalau suaminya repot, istrinya yang menghandle. Kalau istrinya lagi repot, suaminya yang menghandle. Jadi itu memang kerjasama antara suami istri. Ya betul. Nah jadi harus suami istrinya satu visi dulu. Setelah kompak, sepakat, setuju, kemudian nanti dipraktekkan. Nah pada waktu praktek itu perlu komitmen. Jadi perlu komitmen yang kuat dari suami istrinya. Karena yang dewasa di rumah itu kan orang tuanya gitu. Yang anak-anak mah ikut pola aja anak kan gitu. orang tua juga kan. Ya anak-anak ikut aja, termasuk anak-anak yang sudah remaja itu juga gitu. Dia akan merasa lebih nggak ngerasa sendiri kalau dia tidak melakukannya itu sendirian, tapi melakukannya bersama dengan adik-adiknya, dengan orang tuanya gitu. Jadi itu mungkin tips dari saya untuk membentuk kebiasaan ya. generasi soleh, maka harus dibentuk di keluarga dulu. Dan yang harus berubah biasanya orang tuanya dulu kan. Iya, berarti itu orang merubah tuanya, kebiasaan. Orang tuanya harus ngaji para dulu. ibu. Iya. Sekarang alhamdulillah kok bisa ngaji online. Kayak sekarang kan siaran kan online. Istilahnya nggak begitu santai. banyak waktu keluar, tapi ya, bener. kita masih bisa mengikuti dan mendapatkan ilmu yang banyak ya. Iya. Jadi kebayang kalau dulu Muhammad Al-Fatih itu memiliki guru yang nempel terus, kayak semacam guru privat gitu ya, karena memang hidupnya bersama Muhammad Al-Fatih, mengawasi Muhammad Al-Fatih sampai peperangan ketika menaklukkan Konstantinopel pun gurunya ikut gitu, gurunya ikut menjadi pendukung spiritualnya. Jadi bukan hanya dari jauh tapi ikut sampai ke garda terdepan gitu. Ngasih nasihat. Jadi ketika ada kegoyahan dari Muhammad Al-Fatih, gurunya itulah yang kemudian menguatkan, mengingatkan ya. Nah kita sekarang ketika kalau dulu zaman sebelum pandemi kita datang ke majelis taklim itu kan rasanya sudah tercharge gitu ya, sudah tersiram dengan lebih adem ya istilahnya. Jadi lebih seger lagi menghadapi hidup gitu kan. Tapi sekarang kita bisa kapan saja kita ingin mendengarkan ceramah itu bisa kita lewat gadget. Jadi sebenarnya suasana keimanan itu bisa kita munculkan lebih banyak dengan bantuan teknologi gitu. Lebih banyak dan lebih mudah ya. Iya. Lebih mudah. Asal ada kuota. Ya itu dia. Asal ada kuotanya.
Ya mudah-mudahan ada rizkinya untuk mendapatkan kuota yang banyak gitu. Dan sinyalnya tidak terganggu gitu. Amin ya rabbal alamin. Iya. Oke, bagi pemirsa Idari TV, silahkan subscribe dan like fanpage-nya Idari TV. Bagi yang ingin bertanya, bisa menuliskan komen ya di Facebook-nya Idari TV. Gitu Ustazah. Nah, sekarang jadi semakin jelas ya mana yang baik, mana yang terbaik dari pilihan yang ada kan, dari generasi K-pop atau generasi Muhammad Al-Fatih. Ternyata Korea pun jadi niru generasi Muhammad Al-Fatih sekarang. Iya, loh generasi K-popnya aja niru generasi Hijrah Al-Fatih gitu ya. gitu kan. Jadi kayaknya kalau masih niru situ udah ketinggalan zaman deh gitu. Jadi sebenarnya tren sekarang itu adalah tren hijrah. Termasuk iya, musisi-musisi dan pemain-pemain sinetron di Indonesia, pemain-pemain film di Indonesia itu juga banyak yang sudah hijrah. Iya. Vokalis band kemudian itu hijrah, bahkan sampai pucuk pimpinan band yang terkenal di Indonesia Dewa 19 iya. itu kan Ahmad Ahmad Dhani Dhani, sudah ya. hijrah juga gitu. Jadi Artis-artis memang banyak yang trennya hijrah. sekarang itu, jadi untuk suasana akhir zaman trennya itu adalah memang mendekat kepada Islam gitu. Jadi kalau Semoga sampai segera. kita sendiri belum Kita yang ketinggalan jadinya. belum merubah kebiasaan kita, bisa jadi kita nggak up to date gitu ya. Iya. Kita ketinggalan tren nih, karena tren sekarang ya memang mendekatkan diri kepada Allah. Dan kembali lagi diluruskan niatnya ketika kita ingin hijrah itu lillahi ta'ala. Jangan karena ngikut tren. Karena Ikut idola tren, saya terbawa hijrah, saya arus. hijrah juga gitu. Betul, Nah, betul. jadi gitu. Nah, kalau di Korea itu sendiri kayak yang kasusnya Ayana Moon itu adiknya sudah hijrah. Adiknya Ayana Moon sudah masuk ke dalam Islam. Gitu. Kemudian lagi banyak diskusi kepada ibunya. Ibunya Ayana Moon itu juga mau masuk Islam juga. Nah, begitu juga dengan yang lain. Kalau kita lihat di konten-konten YouTubernya orang Korea, itu mereka tidak segan-segan untuk menjelaskan Islam ke orang Korea itu sendiri. Jadi ke orang Korea Sharing, masuk ya. Islam, kemudian dia menjadi corong utama. Bantu, ya. Nah, menjadi corong utama untuk menjelaskan Islam ke kalangannya sendiri, yaitu orang-orang Korea juga. Iya, betul. Jadi sampai orang Korea itu teman-temannya yang belum masuk Islam tuh sampai heran, memang Islam apa sih gitu. Saking Jadi nggak kepo. kenalnya gitu. Jadi kepo. Saking padahal kan periodenya nggak lama ya, cuma 50 tahun aja gitu kan. Karena dari tahun 1950 sampai 1953 pada saat perang Korea ada bantuan dari Turki, itu giroh Islam kan jadi tinggi. Tapi 50 tahun belakangan sampai sekarang ke tahun 60, berarti 60 tahun ya, 2000 sekarang udah 70, berarti 2020 sekarang kok mereka nggak kenal dengan Islam gitu. Ya. Jadi itu budaya serangan dari F4 itu food, fashion and fun itu sangat mengena di Fashion, Korea. Tapi ternyata sekarang di tahun 2020 itu sudah mulai berbalik lagi. Jadi food, fashion and fun-nya itu tidak lagi kepada hedonisme, tapi sudah mulai pelan-pelan merangkak kepada Islam. Islam ya. Jadi Berdasarkan kerangka Islam itu seperti jadi apa? gelombang hijrah itu sudah mulai banyak dilakukan Alhamdulillah. oleh generasi K-pop. Gitu. Jadi generasi K-pop atau generasi Muhammad Al-Fatih dua-duanya sudah mulai beranjak dua-duanya adalah generasi Islam. Gitu. Karena generasi K-pop sendiri sudah hijrah. Kalau Muhammad Al-Fatih memang menjadi ikon pemuda Leader, prestatif. Iya, betul. Gitu. Pemuda yang berprestasi. Itu luar biasa itu ya. Oke, Ustazah, mungkin bisa disampaikan sebagian penutupnya untuk terkait kajian kita hari ini. Iya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, uktifilah semuanya, pemirsa Idari TV, insya Allah ketika kita menginginkan generasi kita itu menjadi generasi yang lebih baik daripada kita, karena kita akan selalu menginginkan anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang lebih baik daripada kita, baik dari sisi pendidikan, dari sisi penghidupan, sampai dengan dari sisi keimanan.
Jadi kita yang baru mengenal Islam belum seberapa, kita menginginkan anak kita itu melebihi daripada kita pemahaman Islamnya, sehingga banyak dari generasi kita yang mulai sadar tentang hal itu dan mulai membentuk lebih bernuansa Islami di generasi-generasi berikutnya. Dan insya Allah ini adalah cikal bakal yang bagus, dan mudah-mudahan terus konsisten dalam mempelajari Islam, terus konsisten dalam melaksanakan Islam, dan terus konsisten juga untuk mendakwahkan Islam, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai generasi-generasi yang khairu ummah. Amin. Jadi generasi-generasi yang terbaik di antara manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu generasi khairu ummah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kajian karya kita kali ini bersama Ustazah Trisulasiana susah juga nyebutnya. Sulasiana. Trisulasiana Baiduri mendapat banyak pencerahan ya pemirsa IDARI TV. Bagi yang penasaran masih pengen mengajukan pertanyaan, boleh kirimkan komentarnya ke Facebooknya IDARI TV, mungkin nanti bisa menyusul ya dijawabnya. Insya Allah. Di program Muterisam kali ini ya. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan dengan doa penutupnya. Ya, kita tutup pertemuan kita dengan doa, dengan istighfar 3 kali dengan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.